Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang etika kantor. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau etis yang berarti mengandung banyak pengertian. Secara etimologi, istilah etika disebut dalam bahasa Latin yaitu ethicus, dan dalam bahasa Yunani adalah ethikos, yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut dengan istilah ilmu normatif, yang berisi tentang norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etiket atau bahasa Perancis etiquette adalah tata krama, sopan santun, atau tata pergaulan. Kalau etika membahas apa yang benar, salah, jujur, adil, dan lain-lainnya, sementara etiket adalah membahas apa yang sopan dan yang pantas. Nah, etiket ini diterapkan dalam percakapan, bertamu, berkunjung, makan minum, melayani, atau menerima tamu, bertelepon, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memahami etika pergaulan? Yang pertama adalah bersikap ramah dan sopan santun. Yang kedua, empati. Yang ketiga, berusaha membantu rekan kerja di kala sedang membutuhkan bantuan. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi. Dan yang terakhir adalah mampu menjaga perasaan orang lain. Selanjutnya adalah etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan merasa ingin menarik di hadapan orang lain. Karena penampilan adalah merupakan daya tarik setiap individu. Dan hampir semua kantor, setiap karyawannya itu menggunakan seragam masing-masing. Dan tentunya setiap karyawan menjaga image perusahaan. Nah, bagaimana cara etika berpakaian di kantor? Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Selanjutnya ada etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Serta menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berbicara dengan orang lain. Yang pertama, pada saat berbicara, harus menatap lawan jenis. Yang kedua, pada saat berbicara, suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keempat, hindari menggunakan dengan nada yang tinggi. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang keenam, belajar untuk bisa mengimbangi lawan jenis. Yang ketujuh, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Yang kedelapan, ciptakan selang sekali waktu yang humor. Yang kesembilan, mampu untuk memuji lawan bicara, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja adalah jangan membicarakan orang lain atau teman kerja. Yang kedua, pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, jangan monopoli pembicaraan. Yang kelima, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Menjaga hubungan dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, faktor kerjasama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan maksimal. Minimal bisa mencapai sesuai yang diinginkan. Berikut ini adalah kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman sekerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, ingatkan teman kerja ketika ada sedikit menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Yang keenam, jangan menjelekkan atau menjatuhkan teman sekerja di hadapan atasan. Yang ketujuh, hargai setiap teman kerja sebagai manusia yang bermanfaat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika kantor adalah yang pertama, sosialisasi, berbicara dengan jelas, hati-hati berkomentar, kompromi, pengaruhi orang lain, hadapi masalah, tidak mudah terpancing, jangan takut perubahan, dan yang terakhir adalah lepaskan ego. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang etika kantor yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.